Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jovan Sumadi dengan NIM 240554138. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat dasar data dan taksonomi data sederhana. Data adalah sekumpulan fakta, hasil observasi, transaksi, eksperimen, ataupun pengalaman. Data ini dapat berbentuk angka, kata, gambar, suara, maupun video. Dan pada dasarnya data ini merupakan bahan mentah yang harus diolah agar menjadi informasi yang berguna. Pentingnya data di dalam bisnis analitis karena nilainya yang begitu besar dalam mengambil keputusan. Namun, data yang bernilai bukanlah data sembarangan, melainkan data yang sudah diproses dengan baik agar menghasilkan insight yang tepat. Nature of data. Data dapat berukuran kecil ataupun besar, terstruktur maupun tidak terstruktur. Data juga datang secara bertahap ataupun sekaligus dalam jumlah yang besar. Karena itu, data harus dikumpulkan, diintegrasikan, dibersihkan, ditransformasikan, dan dikontekstualkan agar benar-benar berguna untuk pengambilan keputusan. Data analisis ready. Tidak semua data langsung siap dianalisis. Data harus relevan dalam masalah yang akan diselesaikan, memiliki kualitas yang baik, dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Data juga memenuhi beberapa kriteria penting, seperti accuracy, accessibility, security, konsistensi, timelines, validity, relevansi, dan completeness. Simple taxonomy of data. Data secara umum dibagi menjadi struktur data, unstruktur data, dan semi-struktur data. Struktur data pun dibagi menjadi kategorial dan numerik. Kategorial data dibagi menjadi nominal dan ordinal, sedangkan numerik data sendiri pun dibagi menjadi interval dan rasio. Struktur data. Struktur data adalah data yang tersusun rapi dan mudah diproses dalam komputer. Data ini biasanya menggunakan tabel, database, dan data warehouse. Karena formatnya yang begitu jelas, data ini sangat cocok digunakan dalam analisis, reporting, dan data mining. Unstruktur data. Unstruktur data adalah data yang tidak memiliki format baku seperti tabel. Jenis data ini berupa teks, gambar, audio, video, dan konten web. Untuk unstructured data, ini lebih sulit diproses secara langsung, tetapi memiliki banyak informasi penting yang berguna jika diolah dengan tepat. Semi-structured data. Semi-structured data berada di antara structured data dan unstructured data. Data ini memiliki struktur tertentu, tetapi tidak seformal tabel database. Contoh semi-structured data adalah XML dan JSON. Data jenis ini banyak digunakan dalam sistem modern dan aplikasi berbasis internet. Kategorial data. Kategorial data digunakan untuk memberikan label atau membagi variabel ke dalam kelas tertentu. Meskipun kadang ditulis dalam bentuk angka, angka tersebut hanya berfungsi sebagai simbol. Kategorial data dibagi pun menjadi nominal dan ordinal, dan sering digunakan dalam berbagai analisis maupun bisnis. Nominal data. Nominal data adalah kategori yang tidak memiliki urutan atau ranking. Nilainya hanya berfungsi sebagai label seperti jenis kelamin, status pernikahan, dan ataupun warna. Karena tidak menunjukkan tingkatan, nominal data tidak dapat dibandingkan secara berurutan. Ordinal data. Ordinal data kategorial yang memiliki urutan. Data ini menunjukkan ranking seperti tingkat kepuasan, tingkat pendidikan, atau kategori risiko. Walaupun ada urutan jarak antar kategori tidak selalu sama, sehingga analisis harus dilakukan secara hati-hati. Numerik data. Numerik data dinyatakan dalam bentuk angka dan digunakan untuk pengukuran kuantitatif. Contohnya meliputi umur, pendapatan, jumlah anak, tinggi badan, dan jarak. Numerik data dapat berupa data diskrit maupun continuous, tergantung pada bentuk pengukurannya. Interval data adalah data numerik yang jarak atau selisih bermakna antar nilai, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya adalah suhu derajat Celcius. Pada interval data ini, pentingnya adalah perbedaan antar nilai, bukanlah perbandingan rasionya. Rasio data. Data numerik yang memiliki nol mutlak. Nol mutlak menunjukkan ketiadaan suatu yang diukur. Contohnya berat badan, tinggi badan, umur, waktu, jarak, pendapatan, rasio. Rasio data memungkinkan analisis dan perbandingan yang lebih luas, termasuk perbandingan seperti 2 kali lipatnya. Data analisis. Setiap jenis data memiliki peran berbeda dalam analisis. Beberapa algoritma memerlukan data numerik, sementara data kategori sering perlu dikonversi terlebih dahulu ke bentuk numerik. Karena itu,
pemahaman terhadap jenis data sangat penting agar pemilihan metode analisis tepat dan hasilnya tidak menyesatkan. Kesimpulannya, data merupakan fondasi utama dalam bisnis analitis dan pengambilan keputusan. Agar menghasilkan insight yang berguna, data harus berkualitas, siap dianalisis, dan dipahami berdasarkan jenis dan serta strukturnya. Dengan memahami nature of data dan simple taxonomy of data, kita dapat mengolah data dengan lebih tepat dan efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.